Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmania Zulfanadiah dengan NIM P07131121059 dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika kelas B semester 2. Kali ini saya akan membahas mengenai Rule of Law dan hak asasi manusia. Sebelumnya, apa sih Rule of Law itu? Rule of Law adalah suatu prinsip di mana tidak ada kekuasaan sewenang-wenang, kedudukan yang sama di depan hukum, dan perlindungan kebebasan warga negara adalah hasil dari undang-undang biasa dan keputusan yudisial, bukan persoalan a priori jaminan hak-hak konstitusional. Atau singkatnya, Rule of Law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Kata Rule of Law dapat dipakai dalam dua arti, yakni arti formal dan arti hakiki. Dalam arti formal, Rule of Law berarti organized public power atau kekuasaan hukum yang terorganisir, di mana setiap organisasi hukum termasuk negara mempunyai Rule of Law. Sementara itu, Rule of Law dalam arti hakiki menyangkut ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk. Rule of Law sendiri memiliki 3 unsur, yakni pertama, unsur supremacy of law, yang kedua, unsur equality before the law, dan yang ketiga, unsur constitution based on human rights. Selanjutnya, kita masuk ke hak asasi manusia. Tentu kita semua sudah sering mendengar tentang hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Seperti yang kita tahu, HAM itu sendiri adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Hubungan antara Rule of Law dan hak asasi manusia, yakni dalam penegakan hak-hak manusia harus berlandaskan aturan hukum, yakni aturan dalam perundang-undangan, di mana aturan perundang-undangan ini dibuat oleh pemerintah, namun tujuan utama pembuatannya harus untuk kesejahteraan bersama dan bukan kepentingan sendiri. Dan juga harus adanya pembatasan dalam penggunaan kekuasaan. Baik, saya rasa itu saja yang akan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.